apakah orang yang tidak bisa mengembalikan hutang atau membayar hutang bisa dipidana? Bosku, semoga sehat-sehat bosku. Hari ini pagi, hari Senin tanggal 9 Batam hujan bosku. Bagaimana di daerah kalian bosku? Bisa dilihat hujan deras bosku. Hujan deras di Batam bosku. Ya memang udah terasa ini dari kemarin panas, saya minta ampun Batam. Ya semoga hujan ini cepat selesai supaya orang-orang bisa beraktivitas bosku. Oke, kembali lagi di channel YouTube Dika dan Mel. Hari ini bosku, saya mau bercerita tentang hukum. Saya mau ngasih pandangan hukum bosku. Yang banyak di masyarakat, ini banyak di kalangan kita bertanya, ketika saya tidak bisa mengembalikan uang atau pinjaman saya, apakah saya bisa dipidana? Nah, itu dia. Banyak pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat kita, banyak yang ketika dia meminjam uang, ketika dia minjam uang, dia tidak bisa mengembalikan. Dia berpikir bahwasannya, dia bertanya, apakah aku bisa dipenjara atau dipidana? Karena memang sering ancaman itu datang. Kalau nggak aku bayar utangmu, penjarakan kau. Nah, disinilah titik permasalahannya bosku yang mau saya jelaskan bosku. Di dalam meminjam uang itu ranah perdata. Ranah perdata, yang dimana ranah hukum perdata itu, tidak ada hukumannya penjara, tetapi hukumannya adalah ganti rugi. Semua ganti rugi berdasarkan bunganya pinjaman kita. Jadi kalau meminjam uang itu namanya ketika kita tidak membayar, itu namanya one prestasi dalam hukum bosku. One prestasi, dimana satu pihak tidak melakukan prestasinya. Contohnya, saya meminjam uang bosku 50 juta. Saya meminjam uang sama bosku 50 juta. Kita sudah menentukan tanggal dan waktunya untuk pengembalian uangnya. Berikut bunganya kalau ada. Ya kan, berikut bunganya kalau ada. Pas jatuh temponya, saya tidak bisa membayar uang saya itu, utang saya itu. Saya tidak bisa membayar utang saya itu kepada bosku. Bosku datang kepada saya mengatakan bahwasannya, harus kau bayar utang ini, kalau enggak aku penjarakan kau. Itu salah bosku. Itu salah. Itu ranahnya perdata. Sekali lagi saya katakan, ranahnya perdata bosku. Ya kan? Yang bosku harus lakukan ketika saya meminjam uang, yang bosku harus lakukan ialah mengajukan gugatan perdata one prestasi ke pengadilan negeri dengan tahapan. Nanti saya jelaskan, tapi ini ringkasannya dengan tahapan. Satu, harus dilakukan dulu somasi, surat peringatan bahwasannya memang dia telah melakukan one prestasi dan telah telat membayar uangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Prestasi kita sudah memberikan uang kita, tapi prestasinya tidak memberikan uang kita kembali pinjamannya beserta bunganya bosku. Ya, itu. Jadi jangan berpikir bahwasannya ntar bosku ada orang membersihkan bosku. Bentar ya. Makasih bang ya. Sorry bosku, tadi terganggu, ada orang yang bersihkan kaca mobil ketika hujan.
Ya, kita lanjut bosku. Seperti yang kita bahas tadi bosku, apakah orang yang tidak bisa mengembalikan hutang atau membayar hutang bisa dipidana? Sangat jelas saya katakan tidak bisa dipidana, karena itu unsur perjanjian. Perjanjian itu ialah ranahnya hukum perdata. Yang bisa dilakukan orang yang merasa dirugikan ialah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tempat dia berdomisili, ya, atau di mana perjanjian itu dibuat. Dia bisa menggugat secara perdata, yaitu wan prestasi. Wan prestasi tadi sudah saya jelaskan, salah satu pihak tidak melakukan prestasinya. Prestasi saya sudah memberikan pinjaman kepada bosku, tapi bosku prestasinya tidak dilakukan dengan tidak mengembalikan uang yang bosku pinjam dari saya, sehingga itu namanya wan prestasi. Jadi ketika orang yang merasa dirugikan itu tidak bisa melaporkan kita ke polisi. Yang bisa dilakukan ialah membuat gugatan ke pengadilan negeri tempat dia berdomisili atau di mana perjanjian itu dibuat. Oke. Itu jadi jangan takut. Tapi bosku bukan mengajari, kalau mampu bayarlah, karena orang yang memberikan hutang itu ialah belum tentu dia berkecukupan, tetapi dia rela ikhlas hati untuk membantu kita. Ya, kita juga lah memberikan. Jangan ketika kita meminjam kita menangis untuk supaya diberikan pinjam, tapi ketika kita mau mengembalikan atau kita diminta untuk mengembalikannya, kita seperti singa yang lebih garang daripada si pemilik uang. Tidak bolehlah bosku, karena ya bosku ketika susah dibantunya, dan ketika dia juga ingin meminta uangnya kembali, bos tidak memberikan, kan enggak wajar lah bosku. Tapi ketika kita tidak mampu, betul tidak mampu, jangan takut, tidak bisa dipidana, tidak ada rada pidana. Oke bosku, sekedar itu aja bosku tentang pembicaraan kita hari ini, yang saya membahas tentang apakah orang yang tidak membayar utang dapat dipidana. Sudah saya jelaskan tidak bisa, karena ranah perdata. Oke bosku, terima kasih bosku, tetap semangat, stay at home, kalau terpaksa keluar jaga jarak, jaga kesehatan, sayangi keluargamu, sayangi dirimu ya bosku ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya lanjut perjalanan bosku karena hujan agak susah nanti. Oke, sehat selalu. Sampai jumpa bosku.